Nada suara Ali Mokhtar Ngabalin mulai terbata-bata saat bercerita detik-detik kronologi Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo dicegat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu, 25/11 dini hari. Pagi itu, Edi bersama rombongan pejabat tinggi lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja tiba usai seminggu melakukan lawatan kerja di Hawaii, Amerika Serikat (AS). Ngabalin ada dalam rombongan Edi. Dia adalah anggota Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP. Itu jabatan lain Ngabalin di luar posisinya sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP). Cerita itu diungkapkan Ngabalin dalam acara Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu, 25/11 malam menyoal ramai pencokokan Edi. Saya hanya mau mastikan, suara Anda terharu ini menahan tangis atau apa? Karena saya tidak bisa melihat langsung Anda. Anda sedang terharu ini? Tanya Najwa. Iya, saya terharu, jawab Ngabalin dengan suara terbata-bata. Kepada Najwa, Ngabalin yang mengaku tidak tahu menahu kasus yang tengah menjerat Edi, menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab menemani sahabatnya itu. Menurut dia, itu adalah komitmen persahabatan dengan tidak meninggalkan teman yang tengah berada dalam kesulitan. Minimal dia melihat saya sebagai bentuk saya memberikan motivasi Anda harus kuat menghadapi, katanya. Ia bercerita, malam itu Edi beserta rombongan yang baru saja turun dari pesawat di Terminal 3 Suta langsung dicegat sejumlah petugas KPK yang telah menunggu. Ngabalin membantah bahwa Edi telah diamankan oleh petugas sejak dalam pesawat dengan pengamanan ketat. Dia bilang, Edi baru ditemui petugas KPK sesaat setelah keluar dari pesawat yang dinaiki bersama rombongan, termasuk dirinya. Edi menurut Ngabalin juga kooperatif saat petugas mulai menjelaskan alasan datang malam itu. Namun, ia mengaku tak mengetahui pasti obrolan di antara mereka. Saya mau bilang komunikasi antara teman-teman dari KPK dengan Edi itu sangat bagus. Sehingga kooperatif itu bisa berjalan dengan baik dan komunikasi itu bisa mendapat hasil yang baik, katanya. Menurut Ngabalin, Edi bersama sekitar 4-5 rombongan lain yang ditemui petugas KPK langsung diberi jalur khusus. Sementara dirinya, yang melihat dari belakang mengambil jalur lain. Ngabalin mengaku tak tahu pasti berapa jumlah rombongannya malam itu yang ikut dicokok KPK bersama Edi. Namun, ia masih bisa memastikan sejumlah nama yang ikut dalam lawatan ke Amerika di antaranya yakni istri Edi, Is Rosita Dewi, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini Hanafi, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Subjakto, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP, Bepung Nugroho Saksono, serta Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi Gerindra, Muhammad Bekal Bawazier. Edi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah usai hampir 24 jam menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Keluar dari ruang pemeriksaan, Edi bersama 4 orang lainnya keluar dengan mengenakan rompi orange KPK. Total, KPK menetapkan 7 tersangka dalam dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster lewat KKP. Sementara, dari jumlah itu, 2 diantaranya masih berstatus buron. Selain Edi, mereka yang jadikan tersangka penerima adalah SAF, APM, SWD, AF, dan AM. 1 tersangka lain sebagai pemberi adalah SJT. KPK menghimbau kepada 2 tersangka yaitu APM dan AM untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolongo. Usai penetapan dirinya sebagai tersangka, Reddy Viewet Edi mengungkapkan permintaan maaf kepada sejumlah pihak. Permintaan maaf secara khusus ia tujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Minta maaf ke Prabowo Subianto guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal, kata Edi di hadapan media. Saya mohon maaf kepada partai saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum dan juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri, imbuhnya.